Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Apakah dia mulai berani berkata atau mengatakan hal-hal yang tidak Anda sukai? Ya, contohnya adalah dia tahu ya, pasangan Anda ini tahu ketika si istri ini ngomong ini pasangan pasti tersinggung. Ini dia akan cari celah-celah itu. Jadi biasanya, apalagi yang paling terasa ini ketika yang dia omongin adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin membahas mengenai ciri-ciri pasangan yang memang sedang menyembunyikan sesuatu, ya, atau katakanlah sedang berbohong. Di sini ada 6 tanda yang harus Anda perhatikan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini adalah bagian dari yang memang hal penting dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda dukung terus channel Kang Kumis dengan cara ini. Silahkan Anda subscribe, like, dan terima kasih di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel ini, ya. Terima kasih atas dukungan sahabat semua. Mudah-mudahan kita masih tetap diberi kesehatan dan kemudahan, ya, serta dikuatkan dalam keyakinan. Di sini sebelum kita bicara lebih jauh tentang tema ini, biasanya ada hal penting yang memang sering ya kita menyadari atau tidak, mungkin secara umum banyak orang yang pernah melakukan itu. Ketika orang sukses dengan kebohongan pertama, maka tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan kebohongan kedua. Makanya di sini jangan sampai kebohongan-kebohongan itu lestari dalam diri seseorang atau dalam diri pasangan kita. Yuk kita ketahui apa saja sih sebetulnya ketika istri sedang menyembunyikan sesuatu. Yang pertama, apakah pasangan Anda merasa bahwa pasangan Anda mulai menghindar dari Anda secara perlahan tanpa Anda tahu masalah? Ya, kan ada. Jadi kita itu lebih suka ketika ada masalah ini diomongin gitu. Jadi kita tahu, bahkan dengan kita tahu masalahnya mungkin kita bisa secepatnya menyelesaikan masalah ini. Tapi ketika dia menghindar tanpa sebab dari kita, inilah yang perlu kita curigai, ya. Mungkin untuk menghindar pertama Anda masih diam, kedua masih diam, mungkin menghindar ketiga, mau tidak mau Anda harus cari tahu apa penyebabnya. Ini adalah bagian dari ketika seseorang sedang berbohong. Lalu kemudian yang kedua, apakah pasangan Anda menjadi seorang pendiam? Yang tadinya mungkin ketika pasangan Anda bekerja, pulang kerja dia sudah selalu menyiapkan cerita-cerita, ya, untuk menghidupkan suasana di tengah kehidupan rumah tangga atau di tengah keluarganya. Dia akan cerita pengalaman siangnya dia bekerja seperti ini, lalu atau mungkin ada teman yang curhat seperti ini. Biasanya dia akan terus berbagi di sela-sela waktu tertentu. Namun pada akhir-akhir ini kenapa dia lebih diam dan tidak mau lagi berbagi? Ini tandanya dia memang sudah mulai betul-betul menyembunyikan sesuatu dari Anda. Ya, kalau sesuatu itu baik buat Anda, kalau tidak, ya, kejutan ini ada dua. Ada kejutan yang membuat kita bahagia, ada kejutan yang justru membuat kita menjadi meneteskan air mata. Ini. Jadi Anda pilih mana? Jadi jangan sampai Anda meneteskan air mata karena Anda dibohongi oleh pasangan Anda. Maka yuk kita pelajari apa yang menjadi perlakuan pasangan kita dalam kesehariannya. Lalu kemudian yang ketiga, apakah akhir-akhir ini dia mulai suka berpergian, ya, mulai punya jadwal rutinitas baru, ya, yang tanpa sepengetahuan Anda tidak tahu lagi tujuannya mau kemana, dan ketika ditanya pun sudah saya katakan tadi dia lebih banyak diam. Ini nggak ada salahnya, Anda pun harus terus mencari tahu. Jadi jangan menduga-duga, tapi sebaiknya Anda cari tahu, ya, biar tidak terjadi salah paham, ya. Cari tahu dengan cara Anda, jangan menduga-duga. Ketika memang pasangan Anda merasa bahwa sulit ditanya. Nah, ketika memang Anda sudah bisa membuktikan, lalu dia
tetap tidak mengaku, itu bukan kesalahan Anda, ya. Kemudian yang keempat, apakah dia mulai berani berkata atau mengatakan hal-hal yang tidak Anda sukai, ya. Contohnya adalah dia tahu, ya, pasangan Anda ini tahu ketika si istri ini ngomong ini pasangan pasti tersinggung. Ini dia akan cari celah-celah itu. Jadi biasanya, apalagi yang paling terasa ini ketika yang dia omongin adalah kelemahan di atas tempat itu. Bahasanya kamu mau payah. Berarti dia sudah pernah merasakan orang yang tidak payah seperti kamu. Inilah yang bahaya, ya. Jadi ini pun juga perlu harus saya garis bawahi bahwa itu hanya sebagian dari pasangan. Artinya tidak semua pasangan bertindak seperti itu. Karena tidak akan ada kebohongan kalau tidak ada kejujuran, ya. Tidak akan ada perselingkuhan ketika tidak ada kesetiaan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan pernah takut. Karena dua hal ini tidak mungkin bisa dipisahkan, satu paket, ya. Jadi Anda jangan pernah takut. Karena itu adalah bagian dari proses perjalanan hidup yang harus kita lalui, ya. Lalu kemudian yang kelima, apakah diam-diam dia tidak mau lagi memandang kamu? Tidak mau memandang, tidak mau melihat. Jadi dia berusaha bahkan dari posisi tidur pun saling membelakangi. Ini jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi ketika Anda mulai merasakan hal-hal seperti itu, ya mungkin mulai saat itu, ya, terjadi dia berusaha untuk menutupi kebohongannya, menutupi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dengan orang lain, yang seharusnya dilakukan dengan pasangan, mungkin sudah terjadi sama dia, sama pasangan Anda. Jadi tidak usah takut, ya, cari tahu terus. Karena tidak semua perselingkuhan juga tidak semua kebohongan melibatkan fisik, tidak. Lalu yang keenam, apakah diam-diam dia mulai berkaca dengan kehidupan orang lain? Ya, berkaca dengan kehidupan orang lain, lalu menunjuk-nunjuk Anda. Itu loh, lihat tetangga kita. Ya. Itu lihat tetangga kita. Biasanya juga ada kata-kata seperti itu. Nah, ini berarti memang bentuk kebohongan, ini memang bentuk kebohongan sudah betul-betul terasa. Artinya mungkin kenapa dia lakukan itu, merasa banyak hal yang tidak atau belum bisa terpenuhi, lalu kemudian waktu sudah terlalu lama, jadi pada akhirnya mungkin itu trik, ya, untuk membangkitkan sejauh mana perhatian Anda, sejauh mana kasih sayang Anda, dan sejauh mana komitmen Anda di awal. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.